Kalau perusahaan maju pasti juga buruhnya sejahtera. Gitu. Di samping gaji pokok itu harus ada tunjangan. Karena kita bukan tergantung presiden, sekarang presiden tergantung rakyat. Hancurnya pemerintah yang paling merasakan buruh. Karena buruh terlibat langsung merasakan. Konvensi Jenewa yang dimaksud adalah mungkin ada konvensi International Labour Convention, jadi ILC ke 113 di Jenewa yang membahas tentang perlindungan pekerja, membahas tentang pelindungan pekerja platform digital termasuk ojol atau ojek online. Berikut adalah beberapa poin yang terkait. Nah, pertama itu kita memang harus menjadikan suatu keharusan mutlak bagi pengojek ataupun ojek online itu dengan nama termasuk platform digital. Jadi pertama kita harus dapat pengakuan status pekerja. Di dalam konvensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mengkategorikan pekerja ojol itu sebagai pekerja yang memiliki hak atas perlindungan hukum, bukan hanya sebagai mitra. Jadi itu sangat penting sebagai pekerja, karena disitulah letak suatu rasa keadilan gitu. Nah, di samping itu juga memang kata ojol itu memang suatu bahasa artinya bahasa masyarakat gitu ya. Ojek, jadi istilah kalau di Indonesia itu adalah pengantar yang memberi jasa pada mereka untuk diantar, antar jemput. Tapi sebenarnya kurang rasa dihargain lah gitu. Tapi dengan kata-kata artinya secara adat lingkungan kita memang bahasanya begitu. Tapi sekarang harus dirubah. Jadi dalam istilah kita mitra ojek online, ya, memiliki hak atas perlindungan hukum bukan hanya sebagai mitra. Nah, Delegasi Buruh Indonesia berhasil mengubah istilah mitra ojek lain menjadi pekerja platform digital dalam konferensi ini, dan kita sangat hargai bahwa perjuangan serikat buruh dibuktikan pada konferensi ini bahwa semua yang namanya buruh sudah harus dihargai. Dengan berhasilnya di Jenewa ini ada suatu keberhasilan perjuangan buruh bersama pemerintah untuk meningkatkan harkat derajat sebagai manusia yang mempunyai suatu perjuangan untuk membangun negaranya. Nah, adapun haknya itu memang harus ada terlibat seperti jam kerja, ya. Nah, konferensi juga masih dalam artinya perumusan jam kerja itu beda dengan pekerja dengan yang ada di pabrik atau di perusahaan-perusahaan, karena dari jam sekian sampai jam sekian, tapi namanya suatu kerja jasa itu sebenarnya waktu itu relatif bisa diatur, bisa siang, bisa malam, dan bisa, tapi tidak mengurangi yang sudah diatur oleh undang-undang adalah 40 jam seminggu, 8 jam sehari. Nah itu. Nah, konvensi dalam proses perumusan ini mungkin ya itu baru tahun 2026 setelah itu disahkan oleh ILO dan diminta untuk setiap negara yang menjadi anggota ILO di seluruh dunia untuk meratifikasi, ya, dan mengubahnya menjadi undang-undang nasional. Itu pesan secara internasional. Nah, jadi konvensi ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, ya, hak-hak pekerja platform digital termasuk ojol, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu sebenarnya tujuan daripada manusia yang mempunyai suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupannya di dunia manapun begitu. Ya, apakah kita untuk dalam waktu yang dekat ini segera untuk sebelum ya diratifikasinya, karena mungkin baru tahun 2026 ya.
apakah harus segera diterbitkan misalnya pengganti undang-undang lah misalnya kan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk segera bisa para driver online atau ojol ini mendapatkan haknya setelah ada kesepakatan di Jenewa? Ya, sebenarnya di Jenewa itu sudah suatu, katakanlah suatu tanda ataupun isyarat ya, bahwa setiap negara mempunyai kepentingan dan harus segera, tidak ada kata kapan. Begitu selesai pulang dari Jenewa itu sudah mulai bekerja, karena hal yang mulia itu sebenarnya tidak ada kata besok Ya, harus segera. betul. Dan sebenarnya kalau tujuannya memang murni untuk kesejahteraan bersama, itu baik dari segi pengusaha, pekerja, pemerintah, memang semuanya itu mengharapkan suatu kesejahteraan yang adil gitu tuh. Ya, Jangan satunya mempunyai satu rasa adil, satunya merasa tidak adil. tidak adil. Dan jangan sampai adanya sudut pandang kepentingan antara perusahaan mempunyai sudut pandang sendiri dan buruh mempunyai sudut pandang. Nah, itu menjadi suatu, artinya perdebatan yang mungkin akan terjadi suatu pertikaian. Nah, di sini yang sebenarnya kita secara, artinya generasi yang benar-benar dalam menggunakan intelektual gitu ya, dengan pendidikan kita harus dicerna dengan bahasa-bahasa hukum. Bahasa-bahasa hukum itu yaitu bahasa keadilan untuk kedua belah pihak. Itu pun yang akan mempunyai suatu efek terhadap pemerintah. Pasti pemerintah akan, artinya melindungi dan terlindungi, dan itu akan dijadikan suatu patokan bahwa buruh Indonesia mempunyai harga diri, mempunyai penghargaan, dan ini kewajiban kita bersama gitu tuh. Iya, betul. Nah, di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu sebenarnya itu ya termasuk apa yang dicanangkan reimunisasi di Jenewa itu, yaitu adalah suatu total penghargaan ya, penghargaan imbalan Ya, yang diterima oleh seorang, artinya ojok atau karyawan sebagai kompensasi ya, kompensasi atas pekerjaan dan kontribusi mereka kepada perusahaan. Ini mencakup berbagai bentuk pembayaran dan manfaat seperti ya, pertama gaji pokok. oh ya, ada gaji pokok ya berarti ya. Harus ada suatu Iya. ketentuan ya, Oke. karena kehidupan manusia itu ada suatu ketentuan yang memang bisa bernapas untuk menghidupi keluarganya, yaitu kata yang bisa ditawar adalah suatu standar kehidupan di manusia gitu tuh, Ya, memenuhi kebutuhan untuk hajat hidup mereka, ya. baik secara pribadi seputar keluarga. Nah, itu gaji pokok. Gaji pokok itu sebenarnya relatif, tergantung daripada artinya kemampuan perusahaan. Tapi sebenarnya kita ada suatu undang-undang dibatasin sebenarnya. Standarisasi ya. Ada standarisasi. Contoh sebenarnya gaji minimum UMR, UMP. UMR itu ada suatu standarisasi, tidak boleh kurang dari itu. Ya, Dan lebih itu sebenarnya ya alhamdulillah kalau lebih. lebih baik Lebih baik. sebenarnya. Tapi jangan sampai ada perusahaan ini maju dan berarti waktu besar tapi dia mengikuti UMR. Nah, itu sebenarnya plesetan yang sebenarnya kurang kita istilahnya terima gitu. Ya, Ya, kita secara jujur aja, kalau perusahaan kita maju atau berkembang berstandar internasional misalnya, ya kita harus menghargai mereka. Buru-buru juga mempunyai suatu kontribusi kan untuk jadi loyalitas dia bahwa perusahaan itu miliknya kan. Mereka dengan prestasinya, terus mereka menjaga perusahaannya, menjaga kualitas, kuantitasnya, itu sebenarnya sudah kewajiban mereka. Dan juga perusahaan pasti akan ke sana gitu. Kalau perusahaan maju pasti juga buruhnya sejahtera. sejahtera. Gitu. Ya, itu soal tunjangan misalkan. Ya. Atau insentif, gaji insentif. Manakala dia lembur, ada hak cuti misalnya, ya kan, atau THR tadi, ya kan. Nah, asuransi. Nah, itu bagaimana, Dok? Jadi sebenarnya ya, di samping gaji pokok itu harus ada tunjangan. Tunjangan ini kan untuk kehidupan ya. Kita sudah ada. Orang memakai pekerja itu hidup dengan artinya tingkat artinya kebutuhannya tercukupi, terpenuhi gitu tuh. Ya. Bukan mewah ya, tercukupi gitu. Nah, di samping itu memang harus undang-undang sudah di Indonesia sudah ada undang-undang mengatur masalah upah. Upah itu terjadi suatu komponen-komponen.
Ya, yang tadi kita sudah bicara gaji pokok. Dan nggak kalah pentingnya adalah suatu tunjangan ya. Tunjangan itu sebenarnya ya tambahan yang diberikan perusahaan ya, di luar gaji. Nah begitu. Seperti perusahaan yang sudah ada gaji pokok di situ, mungkin ditambah seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan. Ya. Karena setiap transportasi. Dan kedua, sesudah itu energi pikiran, tenaga yang membutuhkan suatu, artinya pemasukan kalori ya, istilah kita tuh makan kan? Ya, makan itu sangat penting. Bagaimanapun juga seorang pekerja itu dia harus dilindungi, artinya kebutuhan energinya ya seperti makan gitu. Nah, enggak skala penting lagi itu, di samping itu juga kesehatan. Namanya kesehatan itu suatu sifatnya emergensi ataupun suatu yang keadaan yang mungkin kita tidak inginkan terjadi. Darurat ya. Nah itu seperti kesehatan. Kalau kesehatan yang sifatnya memang jangka panjang untuk keluarga itu mungkin beda lagi. Tapi ini kalau seperti kesehatan artinya pekerjaan sendiri, seperti di dalam suatu perjalanan terjadi suatu kecelakaan kecil ya. Nah itu setidak-tidaknya ya perusahaan ada punya klinik lah. Gitu tuh. Kalau seperti batuk flu ataupun mencegah sifatnya istilahnya preventif itu sangat dibutuhkan lah. Kalau untuk perawatan yang sensitif mungkin sudah masuk daripada jaminan kesehatan gitu. Tapi ini sebenarnya kesehatan yang sifatnya insidensil gitu. Nah di samping tunjangan itu memang kita harus pikirkan juga di situ, karena kita ini berjuang untuk meningkatkan kelayakan hidup dan kemajuan perusahaan. Ya, harus juga jangan dilupakan bonus. Bonus itu sebenarnya suatu insentif ya, pembayaran yang dikatakan tambahan yang biasa diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu kinerja prestasi seorang pekerja terhadap loyalitasnya pada perusahaan. Nah itu sebenarnya dua pihak saling menguntungkan. Perusahaan diuntungkan dengan ada suatu loyalitas itu, ya saya kira setidak-tidaknya itu mengurangi ada defisit ataupun kerugian. Kalau untung ya saya kira untung kecil juga untung, besar juga untung. Tapi yang penting kita ada suatu penghargaan, ada suatu usaha meningkatkan gitu. Apakah mau perusahaan aplikator, pihak aplikator itu sendiri menuruti sesuai dengan undang-undang atau mengaplikasikan undang-undang ini? Kayaknya berat, karena seperti halnya yang kita saksikan kemarin, setiap kali ojek online, driver online itu melakukan aksinya untuk menyampaikan aspirasinya, misalkan penurunan soal potongan, ya kan, itu kan tidak pernah berhasil. Sebenarnya ya kalau dilihat ya namanya bonus dan insentif itu harus dikaji dalam dua sudut pandang gitu ya. Yang dalam kepentingan berbeda, tapi dalam tujuan itu satu. Tujuan adalah meningkatkan suatu kesejahteraan buruh dan meningkatkan artinya kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Untuk akan menutupi misalnya pemeluan yang kedua dari perusahaan, seperti misalnya pengurangannya umur daripada kekuatan kendaraan itu berarti sudah berkurang kan. Nah di sini kalau seandainya ya bonus dan insentif itu diberikan pada pekerja itu, pekerja sendiri mungkin kalau seandainya terjadi suatu lecet atau gimana, ya setidak-tidaknya pekerja ataupun supir itu menghindarilah hal itu. Jadi dia merasa bertanggung jawab. Nah di situ harus dihargai juga. Nah dimana di sini ya diadakan suatu perundingan, harus ada dua sudut pandang yang mempunyai kepentingan bersama. Tapi jangan sudut pandang kepentingan masing-masing dalam katakan saya mempunyai sudut pandang perusahaan harus untung dan sebagainya, memperkecilnya kerugian yang sekecil-kecilnya, ya memang benar. Tapi di dalam hal masalah musyawarah itu mencari suatu titik kemenangan, bukan ya, titik suatu keadilan gitu. Bagaimana dirasakan buruh merasa dihargain,
Dan bagaimana seandainya perusahaan itu merasa buruh ini mempunyai perusahaan itu. Ya. Ya setidaknya mampu kerja dengan disiplin, Ya. tepat waktu, jujur. Ya. Ya kalau seandainya buruh pun tidak jujur, ya jangan diharap perusahaan akan maju. Tinggal nunggu kehancurannya gitu. Ya sama aja kita menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Sawah itu sawah buruh. Ya. Dan itu juga sawah perusahaan. Ya, milik bersama ya. Ya. Ya karena Dan itu. ujung-ujungnya ke pemerintah juga akan pusing, akan terjadi suatu pengangguran. Bukannya mengurai pengangguran, bertambahnya pengangguran akibat daripada beda pandang. Beda pandang itu jangan dipaksakan, harus misalnya memberikan suatu apa istilahnya, minta pendapat pandangan yang benar-benar real gitu. Ya. Mungkin secara manajemen dilihat secara matematika ini bisa berkurang dari segi ini. Dan jelaskan pada buruh kalau seandainya Anda tidak melakukan suatu upaya, artinya dengan teori ini, silakan aja perusahaan sekian tahun lagi akan tidak mampu lagi. Ya. Nah, saya kira dengan keterbukaan itu hal yang misalnya hal mustahil lah kalau untuk terjadi perdebatan. Ya. Karena saling sama-sama mencintai, saling menyayangi, dan ujung-ujungnya kerukunan gitu. Mengenai kepemilikan saham dari para pekerja terhadap perusahaan itu sendiri bagaimana ini? Sebenarnya ya kalau dinamakannya suatu kesatuan sama-sama memiliki, memang bagaimanapun juga diberikan suatu penghargaan secara otentik. Ya. Yang diakui hukum dan bukan katanya ya. Nah itu diberikan suatu kelonggaran untuk artinya buruh itu memiliki saham gitu. Dan bisa saja dia membeli itu dengan uang pribadinya yang mungkin daripada nabung di luar dia diberikan saham, atau memang diberikan suatu fasilitas potong gaji dan sebagainya. Itu suatu teknis aja sebenarnya. Iya, betul. Karena teknis itu sebenarnya ada suatu perilaku manusia sebenarnya. Ya. Ada yang untuk memang untuk kesejahteraan, ada memang kalau sifat jiwanya itu kapitalis ya bagaimana mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan hal seperti ini ya kikis sajalah sebenarnya. Ya. Hal seperti pemikiran yang katakanlah yang menjurus pada kepentingan pribadi ataupun suatu pendapat pribadi yang dianggap itu paling artinya berhasil atau paling bagus, itu sebenarnya jangan ke sana. Ya. Ada kan suatu misalnya perundingan itu dengan ada suatu penengah gitu tuh. Ya. Seperti pemerintah gitu. Minta petunjuk pada mereka. Ya. Dan memang Kementerian Tenaga Kerja ini harus diupayakan, dibudidayakan. Ya. Mereka harus terjun, harus mengayomi, harus memberikan suatu petunjuk bagaimana jalan keluar terbaik. Nah itu fungsi. Ya. Fungsi dari tenaga kerja. Kalau sekarang ya mudah-mudahan dalam pemerintahan yang akan datang ini akan terjadi perubahan mental, cara berpikir menakar itu. Kalau selama ini mereka hanya katakan sebagai pegawai lah. Iya. Hanya mengatur, melihat, mendengar. Tindakan sebenarnya ya, ya dikatakan tidak ada ya ada, tapi kurang artinya mengena gitu saja sebenarnya. Transportasi gratis dan kemudian siapa yang menanggung mobil dan pekerjanya yaitu drivernya, ternyata itu adalah subsidi dari pemerintah DKI dan Anies berhasil soal itu kan. Pola pikirnya yang katakanlah cerdas atau dengan suatu pemikiran yang serius, dia seperti rencana ataupun suatu kinerja Anies itu, dia sudah teorikan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber dana dari pemerintah, bagaimana artinya memberdayakan tenaga kerja, bagaimana cara artinya pembayaran yang sifatnya jangan sampai bocor ya dengan adanya kartu kan gitu. Ya. Nah ini suatu aja nih suatu contoh, ada suatu kemauan pemerintah untuk meningkatkan suatu pelayanan yang sifatnya sekarang digital kan. Ya. Apa salahnya juga kita ikutin yang terbaik. Kalau yang baik ikutin,
Kalau seandainya kurang baik, ya, untuk apa kita ikut? Ya, tapi saran saya bukan secara politis ya. Itu suatu kerja manusia ataupun pejabat yang mempunyai kemauan politik untuk memajukan. Tapi kalau dibahas dengan secara politis itu lain lagi. Nggak nyambung. Itu sebenarnya nggak nyambung. Apapun hasilnya ya negatif. Negatif. Tapi kita lihat aja. Kita sebenarnya politik itu penting. Tapi jangan sampai itu semua namanya like dislike itu hilangkanlah. Yang bekerja benar kita akui, kita hormati, kita dukung, apresiasi. Jangan sayangnya di suatu artinya tujuan untuk mensegerakan itu ada hasilnya terus diminimalisir atau diperkecil artinya dengan mengkritik atau mengurangi ataupun ya memberikan suatu kritik yang negatif itu. Saya kira bangsa Indonesia sudah bukan ke sana lagi. Iya. Semoga aja dalam artinya era Jokowi yang 10 tahun begini, ya itu kita kikis habislah. Iya. Ya. Iya betul. Karena kita bukan tergantung presiden. Sekarang presiden tergantung rakyat. Rakyat. Betul. Nah sekarang rakyatnya berusaha. Kalau sebenarnya memang pemimpinnya itu akan tetap jalan yang sifatnya hanya mempertahankan kekuasaan, hanya mempertahankan suatu kesepakatan untuk memperpanjang waktu dan sebagainya. Ya, pemerintahan ini itu kita kikis sekarang. Kita harus berani. Ya. Apapun namanya itu kekuasaan itu rakyat yang punya. Ya. Tapi kita sayangkan sekarang memang politik daripada partai ini harus diubah lah. Ya. Jangan sampai artinya ketua ini sebagai penguasa. Ya. Saya nggak suka pecat. Dan kalian harus tunduk pada kata ketua. Ini yang terjadi sekarang. Kita nggak melihat partai siapa ya. Sekarang partai kita itu sudah kebablasan sebenarnya. Betul. Hanya maaf aja kita masuk ke sana, tapi ini sebenarnya buruh akan merasakan. Ya. Karena bagaimana majunya pemerintah, buruh merasakan. Hancurnya pemerintah yang paling merasakan buruh. Ya. Karena buruh terlibat langsung merasakan. Pemerintah itu sebagai suatu, katakan suatu rencana lah. Tapi yang merasakan seperti kalau di kendaraan itu kita ini rakyat itu ban mobilnya langsung merasakan bebannya itu. Tapi kalau supirnya itu ya dia bisa mati ke sana ke kiri kanan. Kalau seandainya ada lubang, kalau memang supirnya itu atau drivernya itu mempunyai suatu pandangan, ini lubang kita harus rem lah dikit. Nah di situ pola pikir seperti itu, pola pikir yang waras, itu ya memang dibutuhkan oleh rakyat sekarang ini. Itu saya kira begitu. Nah yang penting sekali itu adalah fasilitas finansial, ya. Manfaat seperti asuransi kesehatan, fasilitas kesehatan, akses dari orang pelatihan untuk pengembangan diri, ya. Bagaimana misalnya anak-anaknya itu mempunyai suatu pendidikan yang bisa membantu mencerdaskan bangsa. Ya pendidikan. Ya. Pendidikan ya kalau untuk buruh kalau bisa ya bebaskanlah gitu tuh masalah beban biaya itu. Karena buruh itu sebenarnya sederhana pemikirannya. Dia nggak butuh sebenarnya gaji yang benar-benar lumayan besar. Apa bedanya gaji besar, pengeluaran besar, itu sama ya. Mereka hanya menginginkan bagaimana keturunan mereka ini mencari suatu fasilitas yang benar-benar anaknya bisa sekolah, anaknya sehat, dapat beasiswa ataupun dapat jaminan kesehatan. Itu sebenarnya yang diikin sederhana. Bukan kita buruh ini bagaimana mencari jadi orang kaya, jauh sebenarnya. Karena mereka juga sebenarnya sudah terbiasa miskin, jadi sebenarnya pikiran untuk menjadi orang kaya itu jauh sekali. Jauh sekali. Dan silakan aja bagi mereka yang berpikiran ke sana, silakan aja, gali aja tambang, terus manipulasi. Bahwa nanti misalkan aplikator menolak yang akan diundangkannya hasil dari ratifikasi di Jenewa ini, apakah perlu bahwa perusahaan aplikasi ini atau aplikator ini
diakuisisi saja oleh pemerintah. Ya sebenarnya kalau artinya aplikasi ini yang mempunyai suatu pendapat yang benar-benar menekan, memuaskan kehendaknya, yang tujuannya ataupun yang terasa membebankan ataupun merasa tidak adil, ya sekarang secara politis ya pemerintah harus bertindak. Anda berusaha, tujuannya apa? Mencentuh sebagian atau mensejarahkan kedua belah pihak atau negara. Kalau seandainya hanya mengambil suatu keuntungan, suatu penguasaan, perhitungan dengan kacamata pendapat dia sendiri, karena dia merasa untungnya kurang besar, mungkin hanya dari 10% dulu, jadi sekarang potongannya 20%, 30%. Pemikiran seperti ini harus diberantas saat sekarang. Dan sekarang pemerintah kita berikan suatu kekuasaan yang luas. Kalau dia mau berusaha silakan, tapi ingat dia harus mensejarahkan. Kalau dia mempunyai suatu pendapat artinya seperti itu, memaksakan kehendak, ya silakan. Perusahaan yang lain banyak dan buruh juga bisa mengambil